Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Dalam mata kuliahnya adalah riset operasi, ya, bagi mahasiswa program studi manajemen logistik industri agro Politeknik Ati Padang. Di mana pada pertemuan sebelumnya saudara sudah memahami, sudah mengetahui dan mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan riset operasi. Kemudian, apa saja tujuan daripada mata kuliah riset operasi, termasuk dalam ruang lingkup. Dan terakhir adalah kita bicarakan itu adalah teknik-teknik yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan secara riset operasi. Termasuk beberapa contoh kasus yang sudah saudara lakukan. Mudah-mudahan jawabannya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Jadi dari kasus itu, saudara diminta untuk membuat model. Nah, model yang kita maksud dalam riset operasi itu bisa secara matematika dan menggunakan satu yang namanya adalah linear programming. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan matematika models dan linear programming pada riset operasi. Ya, jadi outline atau materi yang akan kita bahas dengan menggunakan model ini. Yang pertama kita akan memberikan dulu definisi apa itu model. Ya. Setelah saudara mendapatkan apa definisi model, kemudian dilanjutkan dengan bentuk-bentuk model. Kemudian model dalam riset operasi itu seperti apa saja. Apa keuntungan kita menggunakan model. Salah satunya nanti adalah model matematika. Kemudian juga secara menggunakan linear programming. Kemudian komponen-komponen daripada linear programming, asumsi yang kita gunakan, bagaimana membuat persamaan linear programming, kemudian dengan menggunakan metode grafis, dan ada soal-soal yang harus saudara lakukan pada akhir proses perkuliahan kali ini. Oke, ini yang akan kita bahas dalam topik berikut ini. Ya, yang pertama kita lihat bahwasannya kalau berbicara dengan model, mungkin asumsi saudara itu sangat banyak ya, beraneka ragam. Di mana kalau kita lihat model yang kita maksud di sini adalah model dalam menyelesaikan sebuah persoalan yang ada dalam riset operasi. Di mana model itu adalah gambaran ideal dari suatu situasi nyata sehingga sifatnya yang kompleks dapat disederhanakan. Jadi seperti pada minggu kemarin ya, ada soal latihan 1, 2, 3 dalam bentuk soal cerita, kemudian Anda ringkas menjadi sebuah yang sangat luas menjadi yang sangat sederhana, atau dari yang kompleks itu adalah menjadi yang disederhanakan. Nah, ini yang disebut dengan model. Di samping itu juga model merupakan penyederhanaan realistis dari sistem yang kompleks, di mana hanya komponen-komponen yang relevan atau faktor dominan masalah yang diikut sertakan dalam analisis. Jadi setelah kita buatkan modelnya, misalnya seperti kemarin, model pertama tentukan variabel misalnya, yang kedua tentukan fungsi tujuan, yang ketiga apa? Adalah menentukan fungsi pembatas, dan yang keempat adalah membuat atau mencari titik koordinatnya, dan terakhir adalah baru kita buatkan gambar dalam bentuk grafik. Nah, hari ini model yang kita maksud akan kita bicarakan lebih lanjut. Ya. Untuk itu, bentuk-bentuk model itu ada 3. Yang pertama adalah model ikonik atau fisikal, yang kedua model analog, dan yang ketiga adalah model matematika atau berupa simbol. Ya. Jadi yang akan kita bahas dari 3 model ini, lebih khususnya adalah kepada model matematika. Namun, kita lihat apa itu model ikonik, yaitu adalah suatu penyajian fisik yang tampak seperti aslinya dari suatu sistem nyata dengan skala yang berbeda. Contoh, pilot plan suatu pabrik atau suatu proyek seperti apa. Jadi itu adalah secara fisikalnya, berarti ada persyaratannya ya. Kalau model analog itu suatu model yang menyajikan suatu analogi dari keadaan nyata, di mana tidak harus sama dengan sistem yang disajikan. Misalnya, saat kita mencari berapa tingkat kecacatan produk dengan menggunakan salah satu alat spentulnya berupa histogram. Jadi seperti itu. Kemudian model matematika itu paling abstrak, di mana menggunakan seperangkat simbol matematika untuk menunjukkan komponen-komponen dari suatu sistem nyata ke dalam bentuk persamaan. Misalnya seperti ini, fungsi tujuan seperti kemarin kan, Z maksimum sama dengan berapa variabel X1-nya ataupun variabel X2-nya. Itu adalah salah satu contoh persamaan matematikanya nanti. Ya. Di samping itu, dalam model riset operasi yang akan kita bahas, yaitu adalah ada model deterministik dan ada model stokastik. Apa perbedaan di antara keduanya?
Mari kita simak. Deterministic model merupakan SML data are known with the standard input optimization. Sedangkan daripada stochastic model itu adalah represent data via random variable or stochastic process, atau stochastic model adalah karakteristik sistem performance. Kalau kita terjemahkan dalam arti singkat, dapat kita lihat bahwasanya model deterministik itu adalah model yang digunakan untuk memecahkan suatu persoalan dalam situasi yang pasti. Sedangkan yang linear programming, salah satu contohnya itu adalah model deterministik, ya, bisa dalam bentuk network optimization, kemudian integer programming, kemudian non-linear programming, dan inventory model. Nah, sekarang kan saudara sedang belajar inventory model, tapi kalau kita lihat nanti model itu termasuk ke dalam model deterministik. Sedangkan yang dikatakan dengan model stokastik, yaitu adalah model simulasi yang mengandung input-input probabilistik. Nah, di sini akan terjadi nanti teori kemungkinan karena akan diambil secara random, dan output yang dihasilkan pun juga bersifat random atau probabilistik. Berarti sama dengan teori peluang, ya. Dalam di sini apa saja contoh model stokastik itu? Bisa bersifat nanti game theory, inventory model, simulation, negation analysis, dan discrete time Markov chain. Nah, jadi kalau khusus untuk Anda, kita akan melihat nanti adalah model deterministik saja, ya. Karena kalau kita masuk kepada model stokastik, itu akan lebih tinggi lagi. Nah, kemudian dari beberapa model ini, maka akan timbul yang kita kenal dengan advantage of model, ya, di mana model ini adalah sebuah contoh daripada aplikasi yang akan kita gunakan di dalam riset operasi ini. Nah, seperti tadi, matematika model, kemudian adalah programming linear atau linear programming. Ya, dari beberapa model ini akan kita lihat yang pertama adalah linear programming, yaitu suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Nah, nanti dari model yang pada pertemuan sebelumnya, nanti akan kita buatkan secara linear programming. Ya, karena masalah tersebut timbul apabila seseorang diharuskan untuk memilih atau menentukan tingkat setiap kegiatan yang akan dilakukannya. Di mana masing-masing kegiatan membutuhkan sumber-sumber yang sama, sedangkan jumlahnya yang terbatas. Ya, seperti kemarin, ya. Misalnya sebuah industri yang membuat kain yang terdiri dari benang wool dan kain sutra itu, nah ini permasalahannya adalah bisa diselesaikan secara linear programming. Kemudian dalam linear programming ini itu ada beberapa basic yang harus dilihat, ya. Yang pertama yang harus komponen dalam linear programming itu yang harus kita perhatikan adalah decision variable. Kemudian nanti ada objective function, ada constraint, dan ada restriction seperti yang sudah kita bahas dengan langkah-langkahnya yang 6 tadi, ya. Berarti kan kita lihat yang pertama adalah objective function. Itu adalah sama dengan fungsi tujuan. Ini basic atau variabel pertama dalam membuat linear programming. Fungsi tujuan itu adalah menggambarkan tujuan, sasaran di dalam permasalahan linear programming yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal yang dilambangkan dengan Z. Nah, jadi karena kita menggunakan linear programming, simbol-simbolnya harus Anda ketahui, ya. Jadi objective function atau fungsi tujuan nanti lambangnya adalah Z, apakah dia maksimum ataupun minimum. Kemudian constraint atau fungsi batasan, bentuk penyajian secara matematika, di mana batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Misalnya berapa variabelnya nanti, ya. Ada X1, X2, atau X3. Kemudian variabel yang ketiga itu adalah dalam rangka melihat penggunaan daripada asumsinya, di mana setiap persamaan, ya, dari fungsi tujuan yang dilambangkan dengan Z tadi dengan menggunakan sumber daya yang terjadi secara proporsional dengan perubahan tingkat kegiatan. Parameternya harus diketahui atau diperkirakan, variabel keputusannya harus dibagi. Ini berarti bahwa suatu penyelesaian visible-nya dapat berupa bilangan pecahan, ya, kelayakan daripada suatu permasalahan yang ada ataupun suatu layak. Begini, ya. Ini bentuk persamaan linear programming. Ya, fungsi tujuan atau objective function apakah nanti maksimum atau minimum, lambangnya apa tadi? Adalah Z. Jadi C1 itu adalah
adalah bisa bersifat cost dari variabel yang ada pada soal. Misalnya variabelnya ada 3, berarti sampai X3 sampai kepada CNXN. Pembatasnya adalah bisa perubah variabel ya seperti tadi, kemudian dilambangkan dengan kecil sama berapa nilai yang ada dari soal untuk membuat segala sesuatu. Yang penting saudara perhatikan konsep seperti ini. Kemudian setelah konsep function adalah yang X1 besar dari 0 sampai dengan Xn besar dari 0. Setelah itu didapatkan, maka linear programming dengan metode grafik untuk fungsi tujuan baik maksimum maupun minimum, di mana seperti kemarin sudah kita coba ya, untuk membuat grafiknya tentukan titik koordinat masing-masing persamaan yang ada baik untuk variabel X1 maupun variabel X2. Itu adalah untuk membuat metode grafiknya, di mana solusinya bisa visible, non visible ya, bisa optimal, bisa tidak optimal, atau bisa layak, atau bisa memperoleh keuntungan ya. Nah, ini contoh. Nah, ini kemarin ya. Jadi kita buat langkah-langkahnya, ini bentuk grafiknya ya. Kemudian dari beberapa ini juga akan kita lihat yang bersifat non visible solution. Kemudian ada yang unbounded solution, artinya yang tidak ketemu antara persamaan satu dengan persamaan 2 dalam rangka mencari titik yang optimal. Nah, dari beberapa itu kita lihat contohnya. Misalnya, find number X1 and X2 that maximize the sum X1 plus X2 subject to the constraint X1 besar sama dari 0, X2 besar sama dari 0, maka persamaannya adalah seperti ini. X1 plus 2X2 kecil sama dari 4, 4X1 plus 2X2 kecil sama dari 12. Kemudian persamaan ketiganya, constraint function ketiganya, min X1 plus X2 kecil sama dari 1. Bagaimana cara menyelesaikannya? Diperhatikan. Ya, ini ada constraint parcelnya adalah X1 dan X2. Ini variabelnya ya. Ini adalah fungsi tujuan. Apa lambang dari fungsi tujuan? Yaitu adalah Z atau objective function. Oke. Ya, kemudian X1 dan X2 adalah sebagai subjective functionnya seperti tadi. Ini indication variable. Nah, ini beberapa hal yang perlu saudara perhatikan dari beberapa ini. Jadi pertama, tentukan variabelnya. Setelah itu adalah tentukan fungsi tujuan. Kemudian fungsi pembatas atau constraint-nya. Kemudian indication variabelnya tujuannya apa untuk mencari apakah keuntungannya maksimum atau minimum. Nah, ini fungsi tujuannya ya. Nah, diperhatikan digunakan metode grafik. Contoh ini sudah saudara lakukan. Nah, tinggal kita menemukan ilmunya yang kita kenal dengan linear programming. Bagaimana cara mencari ini? Seperti tadi, bila X1 sama dengan 0, maka X2-nya adalah 2. Ya, ini dilihat nih sini. Ya, ini adalah variabel X1, ini adalah variabel X2. Jadi untuk persamaan 1, X1-nya adalah 0, berarti X2-nya adalah 2. 4/2 ini ya. Nah, ini. Untuk persamaan kedua, bila X1-nya 0, berarti 2X2-nya adalah 6. Jadi X2-nya adalah sini persamaan 2. Persamaan ketiga adalah X1-nya adalah 1 ini. Nih, perhatikan gambar ini. Jadi pertemuan dari antara grafik yang tiga ini, nanti kita tentukan sebagai daerah visible-nya seperti gambar berikut. Ini. Ya, inilah yang kita kenal dengan visible karena pertemuan dua titik tadi. Ya, oke. Ya, jadi ini adalah ditentukan didapatkan solusi yang optimal dari kasus tadi. Nah, kita lanjut dengan beberapa contoh berikutnya. Nah, untuk selanjutnya agar implementasinya bisa Anda pahami, nanti video ini silahkan saudara ulang-ulang melihatnya dan selesaikan nanti beberapa kasus yang ada. Ya, caranya sama. Tinggal saudara melihat bagaimana prosesnya dengan menggunakan langkah-langkah yang ada tadi dengan example-nya seperti ini ya. Tinggal kita menyesuaikan. Oke, mudah-mudahan bisa saudara pahami dan selamat saudara untuk mengerjakan beberapa soal yang ada di dalam tugas pada pertemuan kali ini. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan saudara bertanya melalui grup ya. Karena terbatasnya waktu. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.